Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate sedikit informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana judul video yang akan bawakan pada hari ini adalah selamat terjawab ya untuk P1, P2, P3 tidak ada formasi di sekolahnya setelah lulus seleksi administrasi. Maksudnya ini adalah untuk P1 yang sudah lolos seleksi administrasi dan merupakan P1 yang turun status ya dan akan mengikuti seleksi observasi, kemudian P2 dan tentunya juga adalah P3. Di sini kami akan berbagi sedikit informasi bagaimana nasibnya jika misalkan di sekolah induknya itu tidak ada formasi setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mengikuti seleksi observasi. Seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update ya informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Bahwasanya di sini untuk solusi ya, solusi bagi rekan-rekan guru P1 yang turun status ya, kemudian P2 dan P3 yang akan mengikuti seleksi observasi, sebenarnya ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi terkait dengan penempatan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu guru sekalian itu lulus di seleksi observasi atau penilaian kesesuaian. Yang pertama, kemungkinan besar adalah apabila di sekolah Bapak Ibu itu masih tersedia formasi untuk P2 atau P3 dan Bapak Ibu lolos seleksi observasi di sekolah induk Bapak Ibu sendiri, maka secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan penempatan di sekolah induk ya, mendapatkan penempatan di sekolah induk ya, dengan catatan di sekolah induk Bapak Ibu itu masih tersedia formasi seperti itu ya. Jadi apabila misalkan penempatan guru lulus PG P1 itu sudah selesai dan mendapatkan penempatan 100% diangkat menjadi ASN, kemudian masih ada tersisa formasi dan kebetulan di sekolah Bapak Ibu itu ada formasi dan Bapak Ibu lulus observasi, maka Bapak Ibu akan mengisi formasi di sekolah induk Bapak Ibu sendiri. Kemudian ketika Bapak Ibu lulus seleksi observasi dan lulus juga seleksi administrasi, maka kemungkinan lain Bapak Ibu mendapatkan penempatan itu apabila terjadi seperti ini yang di poin kedua, yaitu formasi dipindahkan. Formasi dipindahkan itu sebenarnya ada 2 faktor yang menyebabkan. Yang pertama itu di sekolah Bapak Ibu itu di sekolah induk ya, di sekolah induk Bapak Ibu tidak tersedia ya, tidak tersedia formasi. Tetapi di sekolah Bapak Ibu itu ada kebutuhan ya, ada kebutuhan dan tidak terjadi kelebihan guru seperti itu ya. Jadi formasi dipindahkan ke sekolah Bapak Ibu apabila di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak tersedia formasi, tetapi di sekolah Bapak Ibu itu ada kebutuhan guru, ada kebutuhan guru dan tidak ada guru berlebih di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu bisa terjadi proses pemindahan formasi apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi di seleksi observasi nantinya. Seperti itu ya. Kemudian formasi juga bisa dipindahkan ya apabila dipindahkan ke sekolah lain ya, dipindahkan ke sekolah lain. Dipindahkan ke sekolah lain Bapak Ibu ya, yang masih kekurangan guru. Nah, kurangan guru yang masih kekurangan ya, yang masih kekurangan guru. Kemudian guru yang lolos observasi juga akan dipindahkan ke sekolah yang masih kekurangan guru. Nah, itu adalah maksud dari formasi dipindahkan ketika Bapak Ibu lulus seleksi observasi. Itu ada kemungkinan juga. Kemudian kemungkinan ketiga ketika Bapak Ibu mendapatkan penempatan, yaitu adalah penempatan guru ditentukan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi kenapa bisa ya? Ada faktor yang menyebabkan Bapak Ibu ya, sehingga penempatan Bapak Ibu ketika lolos di seleksi observasi itu bisa saja
ditentukan oleh Kemendikbudristek, meski sudah ada penilaian dari daerah ya, dari tim penilai. Misalkan ya, tim penilai meluluskan si A ya, tetapi karena sesuatu hal berdasarkan verbal dari Kemendikbudristek, maka yang diluluskan untuk mengisi penempatan di seleksi observasi adalah si B selaku pemenang kedua. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk yang ketiga terkait dengan penempatan guru ditentukan oleh Kemendikbudristek, itu berdasarkan hasil verbalnya Kemendikbud Bapak Ibu ya. Itu berdasarkan hasil verbalnya Kemendikbudristek ya, dan itu menjadi hak prerogatif dari Kemendikbudristek di seleksi observasi ini. Jadi seperti itu ya. Ada tiga kemungkinan ya penempatan ketika Bapak Ibu lulus di seleksi observasi. Dan ini berlaku bagi P1 yang turun status dan mendapatkan formasi. Kemudian yang kedua adalah guru P2 yaitu THK 2. Kemudian yang ketiga adalah P3 atau guru honorer negeri masa kerja minimal 3 tahun ke atas. Nah, setelah seleksi observasi ini selesai, maka secara otomatis akan berlanjut di seleksi kompetensi. Nah, di sini untuk lebih tepatnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perlu pahami bahwa seleksi observasi yang bisa diikuti oleh pelamar yang turun prioritas sebenarnya punya potensi besar ya. Punya potensi besar untuk lolos ya menjadi ASN P3K seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kalau dari grafik yang kita perhatikan ada sekitar 11.000 ya 349 yang tersedia formasi ya. Ini terbuka formasi mapel jabatan lainnya sehingga diharapkan dapat mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lainnya ya. Jadi ketika pelamar P1 yang turun prioritas itu mengikuti seleksi observasi, maka sebenarnya ada potensi bisa diangkat ya dan mengisi 11.349 formasi. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, ini 11.349 formasi itu bisa mengcover sedikit ya dari 55.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat. Nah, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian, nilai plus sebelumnya ya bagi pelamar P1 ya yang turun prioritas. Di sini kita bisa lihat ya ada petikan kalimat yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Di sini sorry ya, agak bengkok kan ya. Nah, di sini kita lihat di bagian sini Bapak Ibu ya, ini yang admin lingkari. Di sini dikatakan P1 yang tidak dapat ditempatkan itu diberikan kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran jabatan lainnya peta linearitas berlaku. Jika P1 melakukan hal tersebut, maka mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. Dan di sini tentunya Bapak Ibu P1 tetap diprioritaskan. Di sini dikatakan P1 tetap diprioritaskan. Berarti ada skala prioritas bagi Bapak Ibu sebenarnya yang turun prioritas ya. Ini tentunya menjadi salah satu peluang terakhir ya bagi pelamar P1 tanpa formasi khusus di seleksi P3K Guru 2022. Kalau di P3K Guru di tahun 2003 itu kan lain lagi ceritanya. Nah, kemudian kita lanjut di sini terkait dengan seleksi observasi itu akan dimulai di tanggal 27 ya sampai tanggal 3 Desember 2022. Kemudian untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu dimulai 3 Desember sampai dengan 13 Desember. Nah, untuk pelamar umum nanti dimulai 14 sampai dengan 18 Desember tahun 2022. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini ini adalah skema ya penempatan bagi guru lulus PG ya yang mengisi formasi tentunya Bapak Ibu. P2 ya, P3, P1 turun prioritas maksudnya ya. Jadi di sini ilustrasinya kan seperti ini ya. Ada 4 sekolah, ada 4 guru honorer dan ada 4 kebutuhan, tapi formasi yang tersedia itu kan cuma 2. Nah, diobservasilah keempat guru ini dengan masing-masing satu kebutuhan di setiap sekolah, tetapi formasi yang tersedia di instansi ini hanya 2. Nah, dianggaplah nilai tertinggi itu adalah sekolah C dengan sekolah D. Kebetulan di sekolah C dengan sekolah D itu
ada kebutuhannya tetapi tidak ada formasinya. Nah, formasi yang ada di sekolah A itu bisa berpindah ke sekolah C. Formasi yang ada di sekolah B itu bisa berpindah ke sekolah D, sehingga tidak ada sistem geser menggeser ya. Tidak ada sistem geser menggeser Bapak Ibu ya. Tentunya seperti itu logikanya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini lain lagi ceritanya kalau seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini katakan pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Jika tidak ada kebutuhan, maka akan ditempatkan pada sekolah yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Jadi karena di sini kan kebetulan ya gurunya ini berlebih Bapak Ibu ya, berlebih. Nah, berlebih ini. Sedangkan formasi yang dibutuhkan itu kan cuman satu ya. Nah, anggaplah yang menjadi pemenang itu ada di sekolah C. Tidak mungkin formasi dipindahkan ke sekolah C karena sebenarnya guru di sekolah C itu berlebih. Sedangkan di sekolah B ini tidak ada guru honorernya dan butuh formasi. Maka guru yang lolos seleksi observasi di sekolah C dengan nilai terbaik itu akan berpindah ke sekolah B. Kemudian formasi dari sekolah A akan juga dipindahkan ke sekolah B. Nah, jadi seperti ini ya alur penempatan ketika Bapak Ibu lulus seleksi observasi. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.